Ada orang-orang yang mengikuti perbuatan-perbuatan orang kafir, yang diikuti adalah dan mereka sama tertipunya. Apa yang mereka ikuti dari orang-orang beriman? Jadi ada orang-orang beriman yang mengikuti perbuatan-perbuatan orang kafir dan mereka tertipu daripada Tuhan mereka sendiri. Kita ambil contoh, ada orang-orang mukmin yang bekerja sama dengan orang-orang kafir sampai berani mengatakan orang kafir itu bagus loh. Baik sifatnya, sikapnya baik. Hati-hati kalau memuji orang. Hati-hati, mereka kafir. Orang kafir itu tidak percaya kepada Allah. Memang secara urusan sosial kemanusiaan mungkin satu sisi dia baik. Tapi ingat. Kenapa yang harus kita ingat? Mereka tidak beriman kepada Allah. Sebaik-baiknya kafir, mati masuk neraka. Seburuk-buruknya mukmin, mati dia masuk surga kalau dia tidak mati dalam keadaan kafir. Coba. Rabbil alamin, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azimah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang soleh dan solehah. Allah istiqamahkan kita dalam perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Allah jadikan setiap langkah kita dan ilmu kita bermanfaat untuk menjadi panduan terbaik kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pertemuan yang kemarin sebelumnya kita telah menyampaikan tentang ghururul kafir. Fa awwal ma nabda bihi ghururul kafir wa huwa qismani. Sudah kita sampaikan. Adapun tertipunya orang-orang kafir itu dalam bentuk dua hal. Sudah disampaikan, kita mengulang sedikit. Minhum man gharrathul hayatud dunya. Di antara mereka ada yang ditipu oleh kehidupan dunia, yang oleh Allah disebut di dalam Al-Quran. Kehidupan dunia itu adalah lahwun wa la'ibun. Jadi dunia itu mata'ul hayatud dunya. Kata Allah bahwa dunia itu adalah kenikmatan. Hayatud dunya, kehidupan di dunia itu kenikmatan. Mata ini banyak isinya, banyak artinya. Selain daripada kenikmatan, mata'un itu juga diartikan sebagai mata'un, sifatnya kehartaan. Itu dia bahasanya. Mata'un, perhiasan dunia. Jadi isinya di dunia ini perhiasan aja. Tapi perhiasan yang apa? Yang segina, yang berasal dari segi negatif, yang sisi negatif. Apa sisi negatifnya? Mata'ul hayatud dunia yang membuat manusia itu lupa dengan Allah, dengan kenikmatan-kenikmatan atau perhiasan-perhiasan dunia tadi. Apa contohnya perhiasan dunia tadi? Harta benda, anak istri, perempuan, jabatan, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Yang sangat mampu membuat manusia itu lalai daripada Allah. Tapi disampaikan oleh beliau Imam Al-Ghazali dalam kitab tadi, kata beliau itu ghururul kafir. Makanya orang kafir itu diberikan oleh Allah dunia, ambillah. Mau apa kalian? Mau kaya, ambillah kaya nih. Semua dikasih.
Makanya kalau nengok orang Cina kok kaya-kaya, kata dikasih semua. Apa masalah Allah kasih? Karena mereka tak beriman kepada Allah. Karena dunia mereka, surga mereka cuma di dunia. Berarti kalau kita mau dapatkan surga di akhirat harus miskin dulu? Tidak juga. Atau kalau kita mau mendapatkan surga di dunia kita harus kaya dulu? Tidak juga seperti itu. Artinya bisa dua kemungkinan tersebut. Jika Allah berkehendak. Hanya saja orang-orang kafir dikayakan oleh Allah dalam bentuk istidraj. Dikayakan oleh Allah tapi di akhirat diambil oleh Allah. Kita umat muslim dikayakan di dunia, di akhirat kekayaan itu sebagai penolongnya orang-orang beriman dari harta benda yang mereka terima. Maka kalimatnya di dalam Al-Quran itu, kehidupan dunia itu adalah lahwun wa la'ibun, tempat permainan dan tipu daya. Tipu daya siapa? Tipu daya daripada dunia tadi. Apa kata salah seorang penyair dalam syairnya itu? Kata beliau, "Wad-dahru kal bahri la yanfakku dha kadarin wa innama safuhu bainal wara luma." Gitu dia. Jadi pengibaratan dunia itu oleh beliau, "Wad-dahru kal bahri la yanfakku dha kadarin." Seperti lautan, gitu dia. La yanfakku dha kadarin. Dia tak akan menerima apa kotoran sedikit pun tak akan terima. Artinya apa? Kotoran-kotoran itu akan tersingkir secara kesendiriannya. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman ketika mereka hidup di muka bumi ini. Jadi orang-orang yang penuh dengan dosa tersingkir dengan sendiri dia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka dikatakan bahwa dunia ini adalah tipu daya. Bahkan Imam Ali radhiyallahu anhu itu pernah berkata bahwa ad-dunya yaghurruk, dunia itu menipu. Dunia itu menipu. Kata Imam Syafi'i, dunia yaghurruk, dunia itu menipu, katanya. Tipu daya dunia ini lebih daripada muslihat yang terjadi. Sehingga banyak orang yang tertipu dengan dunia itu. Maka dibahasakanlah di situ, fa awwal nabda bihi ghurur kafir. Kita akan mulai dari pertama, kata Imam Al-Ghazali, tertipunya orang-orang kafir ada dua macam. Satu di antaranya mereka tertipu karena kehidupan dunia, sehingga mereka tidak punya akhirat. Bagi mereka kekayaan mereka ya di dunia, surga mereka ya di dunia, di akhirat habis. Kemudian yang kedua, wa minhum man gharrahu billahil gharur, yang ditipu oleh, mereka tertipu oleh tipu daya Allah. Apa maksudnya tertipu oleh tipu daya Allah? Orang kafir tak beriman kepada Allah. Sehingga ketika mereka tidak beriman oleh Allah, tidak beriman kepada Allah, apapun akan mereka jadikan sebab-sebab di dunia ini Allah berikan kepada mereka sebagai tipuan bagi mereka untuk merasakan kenikmatan di dunia, tapi mereka mendapatkan siksaan di akhir. Bahkan tak main-main. Ancaman Allah bagi orang kafir itu nerakanya jahanam. Neraka jahanam itu kata para ulama pintu daripada neraka. Jadi pintunya neraka-neraka itu ada 8. Neraka itu ada 8. Di antara 8 ini bapak daripada segala pintu neraka ini adalah neraka jahanam. Bayangkan tuh. Neraka jahanam itu keraknya siapa? Bahan untuk neraka jahanam itu siapa? Manusia. Manusia yang gimana? Kafir dan munafik. Maka disebutkan di dalam Al-Quran itu fiddarkil asfal minan nar, paling rendah kali. Jadi orang kafir dulu sama orang munafik. Nah, orang munafik itu dari siapa mereka? Dari kalangan kita. Maka orang kafir itu, bahkan di dalam pandangan para ulama itu, kafir itu ada dua. Satu, orang kafir itu sendiri. Yang kedua, para pelaku kekufuran. Yang melakukan kekufuran itu siapa? Bisa jadi orang muslim. Kalau ada orang muslim tak sholat, kafir apa tak kafir? Kafir apa tidak? Kafir? Kafir. Nabi bilang, faman tarakaha fahuwa kafir. Yang tidak bayar zakat, kafir. Yang tidak puasa, kafir. Yang tidak sholat, kafir, kata Nabi. Loh, pertanyaannya, kafir dalam kategori apa? Keluar daripada Islam kah? Tak. Tapi mereka melakukan perbuatan setingkat dengan apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Artinya apa? Kufur. Sampai di sini paham Ibu? Ini penting untuk kita pahami, Pak. Karena memang yang tertipu itu kata Imam Al-Ghazali tidak sedikit. Tidak hanya dari kalangan orang kafir, nanti ada dari kalangan orang beriman, bahkan ada orang munafik, ada para alim dan lain sebagainya. Wa ilaju hadzal ghurur syai'ani. Kata beliau, untuk menghilangkan tipu daya ini ada dua. Yang pertama at-tasdiq wa huwal iman. Artinya apa?
Orang kafir itu bisa selamat daripada ketertipuan mereka terhadap dunia ini jika mereka beriman kepada Allah. Kita ambil contoh. Orang kafir tak percaya kepada Allah, bisa tidak selamat dia? Tak selamat. Tapi bisa dia selamat kalau dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iman dia kepada Allah. Maka jangan salah, kadang-kadang orang mu'allaf itu lebih kuat imannya daripada orang-orang yang sudah bawaan. Kenapa? Karena mereka mempelajari. Para kaum-kaum orientalis yang masuk ke dalam Islam itu karena mereka mempelajari Al-Quran itu tingkat keimanan mereka kuat. Sehingga ketika mereka memperdalami Al-Quran, memperdalami Islam itu sangat-sangat serius. Gitu. Lebih serius mereka daripada kita sebenarnya. Nah, ini penting untuk dipahami. Yang kedua, burhan. Apa yang disebut dengan burhan? Salah satu pembuktian. Apa yang dia buktikan? Ketika dia membuktikan bahwa dunia ini melalaikan, dunia ini tidak bermanfaat, mereka akan bisa mengatakan bahwa iman kepada Allah salah satu kunci untuk membuat mereka selamat daripada tipu dayanya Allah. Maka mereka bersyahadat. Nah, orang kufur, orang yang melakukan kekufuran sama. Ada orang-orang muslim tapi melakukan perbuatan kufur. Mereka tertipu oleh perbuatan tersebut. Bagaimana cara mereka selamat? Kembali kepada keimanan mereka yang sempurna, yang benar, sehingga bisa terselamatkan. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Tidak ada bagi Allah sesuatu itu kecuali kebaikan-kebaikan yang memang menurut Allah dan itu bisa bertahan. Orang harus bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Masalahnya untuk mendapatkan sisi kebaikan di sisi Allah itu atau kebaikan dari sisi Allah yang diperlukan apa? Iman. Apa yang diperlukan? Bagaimana kita mau beriman? Cinta kita terhadap dunia lebih tinggi daripada cinta kita kepada Allah. Ini muskilah. Kalau cinta kita kepada mobil saja nampak, apalagi kepada yang lain. Gores sedikit mobil dia mengamuknya bukan main. Padahal itu benda mati pula lagi. Coba bayangkan. Artinya apa? Aku capek-capek beli mobil ini, kau gores pula mobil ini lagi. Mengamuk dia. Tapi kalau anaknya tak sholat, dia tak marah. Mau mati tak mati terserah lah. Mau sholat tak sholat terserah lah. Yang penting jangan kau goreskan mobil ini. Nah, coba bayangkan. Di zaman sekarang begitu dia. Artinya disitulah ketertipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata' ghurur, kata Allah. Tidak ada kenikmatan di dunia ini. Tidak ada yang bisa disebut daripada dunia, kehidupan dunia ini kecuali mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Perempuan itu menipu apa tidak? Menipu, kata Allah. Apalagi sekarang di Facebooknya cantiknya bukan main, komunikasi. Setelah keluar dari Facebook rupanya ketemu la ilaha illallah. Itu tipu daya yang jelas. Sekarang ada tipu daya yang lain, ada. Bagaimana seorang wanita, seorang istri bisa membelokkan suami dia dari jalan yang benar. Coba. Bang, adik tadi tengok kawan beli sepatu mahal bang. Cantik kali. Kata suaminya, abang tak punya duit. Iyalah pakai aja dulu, pinjam duit kantor dulu. Atau disuruhnya suaminya korupsi kan. Abang ambil aja duit situ kan banyak misalnya. Nanti bayar. Kalau tak bayar kan bisa aja mencicil. Nah, inilah tipu daya yang dilakukan oleh sang istri terhadap suami hanya karena kenikmatan dunia. Coba bayangkan pengaruh dunia kepada seorang wanita itu kencang banget itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang paling banyak hari ini ditipu oleh dunia itu adalah siapa? Wanita. Kenapa? Gaya hidup. Coba lihat gaya hidup wanita sekarang nih. Miskinnya bukan main, tapi mohon maaf tasnya branded itu. Rupanya entahlah, lakinya disuruhnya korupsi. Dan itu miskin. Tapi itu sebagian saja. Sebagian kecil apa sebagian besar? Ah, itu yang masalahnya. Baik, dan yang lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, itu yang kemarin kita sampaikan. Sekarang ada dalam poin kedua pembahasan yang sama. Fi man yusyarikunal kuffara ghururuhum minal mu'minina bi rabbihim. Ada orang-orang yang mengikuti perbuatan-perbuatan orang kafir, yang diikuti adalah dan mereka sama tertipunya. Apa yang mereka ikuti dari orang-orang beriman. Jadi ada orang-orang beriman yang mengikuti perbuatan-perbuatan orang kafir. Dan mereka tertipu daripada Tuhan mereka sendiri. Kita ambil contoh. Ada orang-orang mukmin yang bekerja sama dengan orang-orang kafir. Sampai berani mengatakan orang kafir itu bagus loh. Baik sifatnya, sikapnya baik. Hati-hati kalau memuji orang. Hati-hati. Mereka kafir.
Orang kafir itu tidak percaya kepada Allah. Memang secara urusan sosial kemanusiaan mungkin satu sisi dia baik. Tapi ingat. Kenapa yang harus kita ingat? Mereka tidak beriman kepada Allah. Sebaik-baiknya kafir, mati masuk neraka. Seburuk-buruknya mukmin, mati dia masuk surga kalau dia tidak mati dalam keadaan kafir. Coba bayangkan. Itu poin penting bagi kita yang harus kita pahami. Tapi sekarang ada orang-orang mukmin yang mengikuti orang kafir dalam berbagai macam hal. Apa contohnya? Ada orang mukmin yang jualan pakai begini deh. Orang muslim tapi jualan pakai ini deh. Dia percaya sama Allah atau tidak? Percaya atau tidak? Ada mukmin, ada muslim jualan tapi pakai beginian. Bapak Ibu tahu yang saya maksud? Pertanyaannya dia beriman kepada Allah atau tidak tuh? Artinya apa? Demi dunia dia percaya dengan teori keberuntungan, yang teori keberuntungan itu bukan berasal daripada Islam. Artinya apa? Mereka akan gunakan itu. Ada orang-orang muslim yang percaya dengan tanggal-tanggal sial. Tanggal 13 itu tanggal sial tuh. Ada orang muslim yang percaya dengan bulan-bulan sial, betul ya? Percaya dengan bulan sial. Yang punya kepercayaan bulan sial itu bukan muslim, Yahudi. Tapi mengapa kita umat muslim percaya? Nasrani. Kenapa kita umat muslim percaya? Adakah mereka yang tertipu mengikuti orang-orang kafir dan tertipu dengan ada masalah dunia, masalah harta, masalah perdagangan, bisnis dan lain sebagainya. Banyak Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apalagi sekarang nih, banyak bisnis-bisnis, mohon maaf ya, bisnis-bisnis dari orang-orang Cina, orang-orang Barat, Eropa diikuti oleh umat muslim. Mereka rela memperjualbelikan, memarketingkan produk-produk mereka. Ini bagus. Tapi mereka nggak tahu apa yang mereka buat di belakang itu. Demi dunia. Demi dunia. Demi apa? Demi harta. Demi apa? Demi benda. Maka tak salah. Ketika dikatakan kepada kita ada orang-orang yang mukmin beriman ya, tapi rela menggadaikan keimanan dia, rela dia gadaikan keimanan dia demi keadaan dunia. Kadang-kadang berat memang. Nah, disinilah yang disebut dengan ketertipuan mereka. Wal mu'minuna bi alsinatihim wa aqaidihim idza daya'u amara Allah taala wa hiya al a'mal salih. Seorang mukmin dengan lisan mereka, wa aqaidihim idza daya'u amara Allah taala. Ketika keimanan seorang muslim itu sudah hilang, Allah perintahkan kepada mereka untuk melakukan perbuatan saleh. Lakukan perbuatan saleh. Untuk apa? Agar kembali keimanan tadi. Karena apa yang menyebabkan hilangnya keimanan seorang muslim itu? Tertipunya muslim tersebut atau mukmin tersebut dengan kehidupan dunia. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh paling sederhana. Ada ndak orang beriman yang koruptor? Sudah jelas tuh. Kalau itu cepat sama semangat. Udah ibu-ibu ngasih dari nah, itu kecil. Ada ndak orang-orang beriman sholat dia, tapi mencaci maki dia. Ya, begitulah keadaannya. Saya mengambil pelajaran daripada kehidupan itu. Satu ketika menjadi salah satu staf gitu. Menjadi salah satu staf dengan gaji yang cukup fantastis gitu. Dan itu ternyata gajinya nggak sedikit gitu. 8 juta sampai 10 juta per bulan. Itu kan lumayan bagi orang yang baru dapat kerja baru kan gitu. Bukan lumayan itu. Bisa juga kita sewa mobil atau kredit mobil itu dah bisa itu kan. Apalagi kalau bulanannya sekitar 8 sampai 10 juta. Tapi uniknya di dalam kehidupan seperti itu saya temukan banyak sekali, mohon maaf, subhat-subhat yang nampak yang mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Coba bayangkan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada proyek-proyek yang tender-tendernya itu dengan suap. Untuk bisa lulus tender dia harus pakai duit. Itu suap atau bukan suap? Suap. Artinya apa? Yang melakukan muslim atau bukan muslim? Muslim. Pertanyaannya, doya'u. Apa yang hilang dari mereka itu? Iman mereka. Tapi lisan mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Tapi perbuatan mereka tidak. Karena apa? Karena mereka ditipu oleh dunia. Masih ingatkan lagunya Rhoma Irama itu kan? Apa bu lagunya? Saya juga lupa. Lupa saya lagu Rhoma Irama itu yang membuat tertipu dengan dunia itu. Pokoknya ada lagu Rhoma Irama lah. Baik Bapak Ibu sekalian. Maka berkata Allah dalam Al-Quran. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fa bi'sal masir.
Ada orang-orang yang tertipu dengan dunia tadi, mereka beriman, itulah sebagian besar di antara mereka itu orang munafik. Orang-orang yang munafik, yang mereka diberikan oleh Allah tempat terbaik bagi mereka. Apa itu tempat terbaiknya? Neraka Jahannam. Dan kita tak boleh ikut. Kita tak boleh ikut. Ahaula minallahi alaihim. Kemudian Allah kata, lau kana khaira ma sabaquna ilaih, kata Allah. Artinya apa? Yang Allah inginkan dari setiap orang yang beriman itu kembali kepada jalan yang benar dengan keimanan. Wa mimma yansha hadzal ghurur. Bagaimana kok bisa tertipu? Tipuan ini bisa tumbuh. Apa penyebab tipuan-tipuan itu bisa berada pada diri orang-orang beriman? Apa sebab? Misal, mengapa umat mukmin itu bisa tertipu? Itu pertanyaan yang paling sederhana. Tahu alasannya Bapak? Disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, al-jahlu. Apa itu? Disebabkan karena kebodohan. Kebodohan tentang apa? Kebodohan tentang ilmu agama. Kebodohan tentang akidah yang benar. Sehingga ketika orang tidak tahu akidah yang benar, banyak yang terpeleset secara akidah. Kita ambil contoh yang kemarin telah berlalu. Ada orang yang mengatakan mengucapkan selamat Natal tidak haram, kata dia. Itu kepleset lidah itu. Akidahnya rusak. Ada yang lain, ada ketika mereka mengikuti perayaan tahun baru, memperingati tahun baru, itu terpleset secara akidah. Kenapa sih kita katakan terpleset secara akidah? Karena itu berkaitan tentang akidahnya seorang mukmin. Akidah dan pemahaman yang benar bagi seorang muslim adalah meninggalkan perbuatan yang tidak benar, yang tidak bermanfaat bagi diri. Kalau ada mukmin yang melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, kira-kira beriman atau tak beriman? Tidak. Atau melakukan perbuatan yang sia-sia. Secara itu kenapa? Karena kita tidak tahu. Maka disebabkan karena apa? Al-jahlu billah. Kata Imam Al-Ghazali. Kebodohan mereka terhadap Allah, pengetahuan mereka terhadap agama Allah dan nilai agama menyebabkan mereka terjerumus dalam perbuatan yang salah. Misal contoh. Ada orang yang tidak mengerti tentang suap. Apakah itu halal ataupun haram. Sehingga mereka berbuat. Itu jelas. Tapi sekarang tidak begitu. Yang al-jahlu sekarang ini lebih jahil daripada yang dahulu. Kenapa kita katakan tahu dia suap itu haram tapi dia buat? Itu lebih jahil daripada yang jahil. Makanya jahiliyah dulu itu karena kekurangan ilmu. Tapi jahiliyah sekarang saking banyaknya ilmu. Nah, itu dia masalah kita. Saking banyaknya ilmu tapi tak diamalkan, terjerumus dalam kejahiliyahan. Wa bi sifatihi fa inna man arafallahu ta'ala fala yu'min min fala ya'man min makarillah. Orang yang tahu Allah, dia tidak akan pernah keluar daripada makarnya Allah dan dia pasti akan selamat. Tapi orang yang tidak mengerti, orang yang tidak mengerti dengan Allah, orang yang tidak tahu akan Allah, orang yang tak tahu dengan nilai-nilai agama, dia mesti akan tergelincir daripada makarnya Allah dan dia akan terjerumus dalam makar-makar tersebut. Wa yanzuruna ila Fir'aun wa Haman. Masih ingat ya Fir'aun siapa Pak Fir'aun? Kurang tergelincir, kurang tertipu apa Fir'aun itu. Sampai dia katakan sama Haman, Haman, ubnuli baitan. Bangunkan aku bangunan yang tinggi. Tuh dia minta si Fir'aun, minta kepada Haman untuk membangunkan bangunan yang tinggi. Dia pengen lihat ilahu Musa, kata dia. Saya pengen lihat Tuhannya Musa itu seperti apa, kata dia. Sampai ke langit minta dibangunkan. Dia pengen lihat, kurang sombong apa dia. Apa yang membuat dia tertipu? Karena kebodohan dia terhadap pemahaman Allah kah? Atau apa? Kesombongan yang terlalu tinggi sehingga menganggap diri dia Tuhan. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Sehingga Fir'aun itu terkenal. Allah sebutkan dalam Al-Quran berulang kali. Karena sifat sombongnya dia yang keterlaluan. Sampai-sampai dia menganggap diri dia Tuhan. Sehingga tertipunya. Apa yang menyebabkan dia tertipu? Karena kebodohan dia. Apakah karena dia tidak mengerti bahwa Tuhan itu Esa? Mengerti sebenarnya. Tapi mengapa? Karena kesombongan dalam diri dia. Gengsi yang tinggi. Artinya apa? Dia merasa dengan kekuatan yang dia sudah miliki. Mampu melebihi kekuatan Tuhan. Sehingga dia kata bahwa diri dia Tuhan. Sama dengan Fir'aun, sama dengan Qarun. Qarun merasa bahwa diri dia lebih kuat. Lebih kaya daripada Tuhan. Sampai dia berani katakan, innama utitu ala ilmin indi, gitu dia. Aku yang punya segala, aku yang mencari, aku yang kerja. Kenapa kalian datang minta ke sini? Sehingga dibuatnya metode pakai yang berhutang, yang minjam, lipat ganda balik. Nah, itulah
Jadi kalau ada sekarang yang pakai riba-riba itu Fir'aun Korun baru itu. Cuman kurang besar, kurang kaya sekaya Korun gitu. Sekarang dibuat orang lipat ganda itu Korun gitu. Artinya apa? Dilipat gandakan Allah juga di dalam neraka itu, dimasukkan oleh Allah sekaligus, dibenamkan oleh Allah karena kesombongannya. Kesombongan Korun Allah sebut dalam Al-Qur'an dengan kalimat bagha. Kesombongan Fir'aun Allah sebut dalam Al-Quran dengan togo. Togo orang yang sombong mengaku diri dia Tuhan. Bagho orang yang sombong mengaku bahwa diri dia sudah memiliki segala hal. Saking kayanya dia katakan bahwa diri dia yang paling kaya di muka bumi ini. Allah tenggelamkan segalanya. Saking sombongnya Qarun itu. Sampai kunci berangkasnya diangkat oleh 10 orang. Terbuat dari emas yang angkat kunci berangkasnya 10 orang. Sekarang Bapak Ibu cari manusia yang paling kaya di muka bumi ini. Ada enggak kunci berangkasnya diangkat 10 orang? Enggak ada tuh. Tak ada tuh. Saya tengok orang-orang kaya sekarang nih, tak ada yang angkat tuh. Khairul Tanjung aja tak pakai kunci berangkas itu. Nah, itu kurang. Oh iya di bank dia sendiri kan. Nah, bayangkan orang nomor 5 apa nomor 7 terkaya di Indonesia. Itu kunci berangkasnya tidak terbuat dari emas itu. Qarun terbuat dari emas. Wa inna mafatihahu la tad'u bin usbah katanya. Yang ngangkat itu 10 orang. Kunci berangkasnya aja baru. Sementara berapa jumlah kunci berangkasnya? Berapa jumlah berangkasnya? Banyak. Allah tenggelamkan sekaligus bersama dengan istana-istana. Kenapa? Karena kesombongannya sudah melampaui batas. Manusia begitu. Orang yang sudah ditipu oleh dunia, nanti akan sampai pada tingkatnya kesombongan. Pada tingkat kesombongan itulah kemudian Allah hancurkan dia. Akhadna minhum baghtatan. Kami ambil dari mereka sedikit demi sedikit, kemudian kami hancurkan mereka. Kalau bahasa Al-Qur'annya disebut dengan istidraj. Makanya orang kafir itu disuruh kaya dulu. Kayalah. Nanti di akhirat kami ambil semua. Kalau orang mukmin yang tidak beriman atau munafik dia atau ditipu oleh dunia orang beriman tadi, Allah kasih juga dunianya. Tapi kemudian Allah ambil sedikit demi sedikit. Apa yang Allah ambil? Keberkahan. Rumah tangga dihancur. Sehingga mohon maaf, udah kaya, berantem rumah tangga dia. Akhirnya cerai. Setelah cerai anaknya bermasalah. Narkoba, ini segala macam, masuk penjara. Akhirnya apa terjadi? Rumah tangga hancur, keberkahan tidak ada. Sehingga mohon maaf, usaha pun carut marut. Allah habisi semua sedikit demi sedikit. Apa kata Allah? Akhadna minhum baghtatan. Kami ambil sedikit demi sedikit. Bayangkan Bapak Ibu. Jangan auzubillah tsumma na'udzubillah. Jangan sampai Bapak Ibu. Jangan sampai. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, konsepnya yang Allah tanamkan kepada kita itu adalah pengetahuan kita tentang agama itu harus kuat dan bisa mengantarkan kita kepada keimanan yang benar. Makanya kalimat yang Allah turunkan pertama kali ke muka bumi ini apa? Iqra. Kenapa bukan yang lain? Kenapa tidak kalimat yang lain Allah turunkan? Inzil atau uskun atau ansin dan lain sebagainya. Kenapa harus iqra? Karena umat manusia dituntut oleh Allah untuk mempelajari kehidupan di dunia ini. Dengan kalimat itu mereka sadar bahwa siapa yang memberikan penciptaan ini, siapa yang menciptakan ini. Dari situ mereka sadar dan mereka beriman dan mereka mengakui kebesaran Allah dengan keimanan, dengan lisan mereka dan hati mereka. Sehingga mereka bisa selamat daripada tipu daya itu. Dan ingat, itu adalah talbisul iblis. Itu tipu daya iblis. Dibisikkannya bini awak. Dah kuat imannya seorang suami tadi dah untuk tidak korupsi kan. Kata bini dia. Iblis tu begitu pula dia. Setan tu kalau dah tak kuat dia menghasut. Naik turun tingkat dia. Jadi iblis yang naik. Dah kata iblis kau tak kuat kan. Tak pandai kau tak akan sanggup itu. Menghasut dia. Naik iblis tadi. Kalau iblis yang menghasut dia tidak menghasut orangnya langsung. Dicari orang-orang yang ada di sekitar dia. Anaknya lah, istrinya lah, orang tuanya lah. Dihasutnya satu-satu. Mak mau berangkat haji tapi tak ada duit, nak gimana nih? Tenang. Nanti saya pinjamkan uang di bank konvensional. Riba pula lagi. Terjerumus pula. Akhirnya diperangi sama Tuhan. Gak jadi berangkat haji. Sampai di sini paham. Jadi cara iblis menghasut kita untuk terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Itu sangat mungkin terjadi. Baik. Kemudian fasal selanjutnya. Bagian daripada selanjutnya. Fi ghururi si'asatil mu'minin. Tipu dayanya Allah daripada orang-orang yang mukmin itu dari kemaksiatan mereka. Jadi umat mukmin bermaksiat adalah salah satu bentuk tipu daya yang turun kepada mereka dari tipu daya syaitan yang diberikan kepada orang-orang beriman. Wahum man yattakiluna ala afwillahi wa yuhmiluna al-aman.
Siapa mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah? Orang-orang yang bermaksiat. Jadi mukmin-mukmin yang taat kepada Allah itu mereka sedang bermaksiat kepada Allah. Dan apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ketika orang-orang beriman itu bermaksiat kepada Allah disebabkan karena urusan-urusan tertentu. Kita ambil contoh. Kenapa ada orang-orang beriman itu yang tidak taat kepada Allah atau sholatnya main-main? Kenapa di sholatnya main-main? Kenapa kita lihat ada orang kita anggap beriman tapi kok sholatnya nggak benar nih. Tapi sedekahnya kenceng gitu. Kok puasa dia ada orang beriman tapi tak puasa gitu. Tapi kok sholatnya bagus banget gitu. Atau ngajinya pinter banget gitu. Ini dia lumbung kemaksiatan. Artinya apa? Ada banyak-banyak tempat-tempat maksiat yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Tapi kemaksiatan yang dilakukan orang beriman itu ketidaktaatan mereka kepada Allah. Artinya apa? Banyak orang-orang beriman itu yang meremehkan perbuatan-perbuatan amal soleh. Kita ambil contoh. Perbuatan yang sangat sederhana. Kira-kira memberi makan kucing itu amal soleh atau tidak? Amal soleh kan? Sekarang saya tanya. Perbuatan sederhana atau tidak? Sangat sederhana. Sekarang berapa banyak manusia yang melakukan perbuatan yang sederhana? Berdoa itu sederhana atau tidak? Berdoa sebelum makan itu sederhana atau tidak? Sederhana. Pertanyaannya, mengapa orang-orang yang mengaku beriman itu bahkan tidak berdoa? Karena mereka menganggap remeh amal-amal. Nah, kata Allah, salah satu kemaksiatan mereka kepadaku, kata Allah, mereka meremehkan perbuatan-perbuatan yang sederhana itu daripada amal soleh. Membantu orang itu wajib atau tak wajib? Wajib. Pertanyaannya sederhana atau tak sederhana? Bapak ibu tengok ada bapak-bapak susah jalan, itu kita bantu jalannya. Itu sunnah atau wajib? Wajib. Jangan katakan sunnah. Itu fitrah kita sebagai manusia. Ada orang memandang perbuatan itu remeh. Padahal di mata Allah itu perbuatan yang sangat bermanfaat. Artinya apa? Sholat 5 waktu di masjid itu belum tentu masuk surga ketika kita memandang orang tak mampu tapi kita tak bantu. Jangan pernah bermimpi masuk surga hanya karena perbuatan yang paling sederhana tadi. 5 waktu sholatnya di masjid harusnya harapannya surga itu terputus hanya karena dia ada tetangga yang tidak makan tapi dia tak kasih makan. Coba bayangkan. Surga kita tertutup hanya karena perbuatan amal soleh yang kita anggap sederhana. Paling berapa puluh ribu lah kita kasih makan. Anggaplah 50 ribu kita kasih dia makan. Bayangkan hanya karena 50 ribu terstop kita masuk surga. Rajin tahajud sudah, duha oke. Tapi ternyata ada tetangga samping yang tak makan. Tahu kita tetangga samping itu tak makan, tapi kita tak bantu. Tak jadi kita masuk surga, tak jadi. Coba bayangkan. Sederhana apa tak sederhana? Sederhana perbuatan demikian. Tapi mengapa berat? Ihmal. Kenapa berat kita lakukan ihmal? Apa maksudnya ihmal itu? Peremehan. Makanya kenapa banyak orang-orang beriman itu? Banyak orang-orang yang beriman ketika keimanan mereka itu justru mengantarkan mereka kepada kemaksiatan kepada Allah. Disebabkan karena peremehan mereka terhadap amal soleh. Maka yang dikatakan oleh Allah, salah satu gurur, tipu daya yang terjadi pada orang beriman adalah kemaksiatan mereka kepada Allah disebabkan karena peremehan mereka terhadap amal soleh. Bayangkan kata Allah, amal soleh yang mereka lakukan meskipun sederhana mampu mendapatkan ampunanku. Coba. Ampunan Allah bisa kita dapatkan dari perbuatan amal soleh. Kita ambil contoh. Orang itu misalkan bezinah. Kalimatnya yang diperintahkan oleh Allah bertaubat. Orang itu bertobat. Habis bertobat apa yang diperintahkan kepada Allah? Apa yang Allah perintahkan kepada mereka? Amal soleh. Jangan tobat-tobat aja. Tidak cukup kalau cuma tobat aja. Tidak cukup cuma tobat. Harus beramal soleh. Ternyata apa? Amal soleh tadi untuk menimbun perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan. Memang ketika dia bertaubat, Allah terima taubat dia. Ketika Allah terima taubatnya, tapi ketika dia tidak melaksanakan perbuatan amal saleh, itu tidak akan mampu menutupi maksiat dia yang dia lakukan. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam bahasa Nabi disebut dengan
kullu ma'rufin shadaqah. Kebaikan yang sederhana tadi itu mampu menjadi sedekah atas penutupan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan terhadap Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apapun maksiat yang kita lakukan, itu dengan beramal soleh bisa menutupi ibadah kita, bisa menutupi kemaksiatan kita. Artinya tingkatan amal soleh, Pak. Orang melakukan maksiat satu, Pak. Orang melakukan maksiat satu. Artinya satu itu apa? Satu dosanya. Ada orang yang menahan diri untuk tidak bermaksiat, kemudian melakukan perbuatan soleh, 2 pahalanya. Kira-kira bisa menutupi yang satu atau tidak? Sampai di sini paham? Kalau 2 dengan 1, 1 imbang tinggal 1. Masih untung 1. Makanya kenapa dalam urusan fikih itu, masalah fatwa itu, ahli fatwa boleh berfatwa kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Tahu perbandingan itu? Itu disebabkan amal soleh. Karena pekerjaan yang mereka lakukan itu bukan pekerjaan yang ringan dan berat. Karena taruhannya benar salah. Benar salah itu taruhannya akhirat, surga neraka. Artinya apa? Orang yang seperti itu, yang sudah berjihad dalam memfatwakan sesuatu, kalau dia salah Allah tetap kasih 1 pahala. Bayangkan artinya apa? Kebaikan yang dia lakukan itu bernilai sekalipun salah. Artinya jangan pernah bosan dalam melakukan kebaikan. Jangan pernah kita berhenti dalam melakukan kebaikan. Man sya'udzakal ghurur wa rubbama kana man sya'haluhum at-tamassuk bi as-salah wal aba wal ummahat wa dzalika nihayatul ghurur fa inna aba'ahum ma'a salahihim wa wara'ahum kanu khaifina wa nadhama qiyasahum alladhi sawwala lahum syaitan man ahabba insanan ahabba auladah. Apa kata Imam Al-Ghazali, penyebab mereka itu, salah satu perkembangan tipu daya yang terjadi dalam diri mereka terhadap keadaan mereka itu at-tamassuk bis-salah. Orang-orang merasa Allah itu tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa sejahtera itu harus bekerja. Kita ambil contoh begini. Bagaimana anakku mau sejahtera sementara dia tidak kerja? Misal, ini contoh. Kira-kira orang yang bekerja itu, kesejahteraan itu diraih dari orang bekerja atau tidak? Kita ambil contoh bahasa begini yang paling sederhana. Bahagia itu ketika anak istri bisa makan, ketika anak istri bisa sekolah, ketika istri bisa memiliki perhiasan. Bagi orang yang tertipu dengan dunia, itu kebahagiaan. Sekarang pertanyaannya, adakah kebahagiaan seperti ini di dalam Islam? Bagaimana konsep kebahagiaan dalam Islam? Konsep kebahagiaan dalam Islam itu adalah hati yang jernih itu ketika terpaut dengan Allah. Itu kebahagiaan. Maka bagi orang beriman sekalipun harta dia sedikit, tapi dia merasakan ketenangan, beribadahnya nyaman, itu adalah kebahagiaan. Tapi bagi orang yang tertipu oleh dunia tidak begitu. Bagi orang yang tertipu dengan dunia tidak begitu. Kami kalau tidak kerja tidak sejahtera. Artinya apa? Harta benda yang bisa menjadi tolak ukur kesejahteraan. Maka sekarang ini tolak ukur kesejahteraan seseorang kalau dia punya mobil, kalau dia punya motor, kalau dia punya anak, kalau dia punya rumah. Ada tambah satu lagi. Kalau dia punya emas. Nah, kan gitu. Kalau tidak apa? Kalau istrinya 2. Itu kalimat terakhir tuh. Itu baru sejahtera tuh. Coba bayangkan. Tapi kalau dia tidak punya semua itu, sekalipun dia beriman, dalam kacamata manusia itu tidak sejahtera. Kita ambil contoh. Ada guru ngaji. Nah, guru ngaji. Hidupnya sederhana. Dalam kacamata pandangan manusia apa? Kasihan ya guru itu. Padahal yang kasihan itu manusia yang lain. Guru tak pernah merasa demikian. Kenapa? Karena terkadang mereka lebih nyaman dengan kondisi mereka. Ada Pak, mohon maaf. Saya temukan orang itu. Yang tidak bisa diukur dengan harta. Saya temukan langsung orang. Orang ini memang tidak kaya. Sederhana Pak. Tapi ketika dia membantu orang. Dinilai dengan uang, tersinggung dia. Apa dia kata? Kalau Anda mau gaji saya. Itu semua harta yang Anda miliki tidak sanggup untuk gaji saya.
Jadi saya bekerja di masjid ini itu lillahi ta'ala, dan jangan ganggu saya. Dan jangan ganggu keikhlasan saya. Pertanyaannya, yang bicara itu guru ngaji. Pertanyaan yang lain muncul. Kok bisa seorang guru ngaji bisa berbicara demikian? Sekarang kok tak sama dengan orang yang punya harta melimpah. Dia sholat juga, dia puasa juga, dia zakat juga. Tapi kok tidak sama bicaranya dengan orang yang seperti itu? Apa maksudnya? Artinya kebahagiaan itu tolak ukurnya bukan harta. Itu dia muskilah kita hari ini. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, malu saya. Bertemu dengan beliau itu beliau katakan demikian, malu saya. Ada orang yang sangat kaya sekali. Per bulan itu pendapatannya 1 miliar. Per bulan bersih. Itu kira-kira bisa beli apa coba? Mobil bisa nggak beli mobil? Jangankan beli mobil, istri 10 aja bisa. Kan begitu. Itu contoh. Artinya apa? Apa kata dia? Kaya hidupku Ustaz, tidurku di atas lantai. Coba bayangkan. Kaya hidupku, tapi tidurku di atas lantai. Kaya hidupku, bisa membeli baju sekian banyak macam baju, bisa saya beli. Gitu. Tapi yang saya pakai yang nyaman dengan saya cuma kemeja ini. Nah, coba bayangkan. Kemeja itu 1 minggu dipakainya Pak. Saya bilang, tak ada kemeja lain Pak. Saya bilang, ada Ustaz, tapi yang nyaman dengan kulit saya cuma ini. Gitu dia. Kalau saya pakai yang lain gatal badan. Artinya apa? Coba saking sederhananya kebahagiaan itu. Bagi dia ternyata kekayaan yang sekian melimpah itu justru tidak mendatangkan kebahagiaan. Ada orang kaya bisa beli dipan bagus megah tapi tak bisa mereka tiduri. Ada orang punya sofa bagus tapi tak bisa duduk. Ujung-ujungnya di atas karpet juga. Kalau tahu kayak gitu ngapain mahal-mahal beli kursi. Mending tikar otan beli. Artinya apa? Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan kesejahteraan, itu tidak bisa diukur dengan harta. Saya teringat betul cerita Umar bin Khattab itu. Dia punya gubernur itu. Gubernur itu termasuk gubernur yang paling miskin. Jadi ketika Umar bin Khattab meminta data kemiskinan dari berbagai macam gubernur itu, datang mereka mengantarkan. Yang mengantarkan sekretaris mereka. Sampai datang salah satu kota itu dibaca oleh Umar bin Khattab. Nama-nama itu. Tahu semua. Sekretaris itu kenal semua. Oh ini orangnya miskin beneran. Ya, miskin beneran. Ya, pokoknya miskin semua. Nama terakhir itu nomornya ada, namanya tak ada. Setelah ditanya, siapa nomor terakhir nih? Kok namanya nggak ada? Kata yang datang sekretaris tadi, itu gubernur kami. Masih ada gubernur paling miskin sekarang. Apa kata dia? Ini gubernur kami. Bingung Utsman bin Affan. Umar bin Khattab. Lah kok bisa kata dia gubernur kalian miskin begini? Masuk dalam kategori miskin. Umar bin Khattab pergi ke sana untuk membuktikan pernyataan demikian. Ketika Umar bin Khattab sampai di sana, disambutlah meriah dengan mereka. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Saya sudah datang, adakah keluhan kalian terhadapku? Kata dia. Yang ingin kalian sampaikan kepada aku? Ada. Gubernur kami, kata masyarakat tadi, gubernur kami itu menemui kami cuma di siang hari. Kemudian keluhan yang lain, gubernur kami tidak mau ketemu sama kami sebulan sekali. Di hari tersebut, gubernur kami sebulan sekali tidak mau ketemu dengan kami. Kemudian di malam hari, gubernur tidak mau melayani kami. Kata dia, ini pengaduan dari sekian banyak. Diambil 3 poin. Kemudian Umar bin Khattab memanggil gubernur tadi, datang ke gubernur. Apa kata gubernur? Demi Allah, kenapa saya cuma bisa menemui kalian di siang hari? Karena di pagi hari saya membuat roti untuk anak dan istri. Yang itu kami makan sehari-hari. Sehingga dari pagi sampai siang saya bekerja. Ini gubernur loh kerja. Kerjanya begitu, buat roti, jualan. Saya masih ingat betul Bapak Ibu, waktu saya ke Mesir itu, dan juga di Saudi Arabia itu, saya masih ingat betul itu. Dosen gajinya itu besar. Tapi untuk menundukkan hawa nafsu dia dan cinta dunia, jadi tukang sol sepatu. Saya pernah ke Mekah tuh Pak, di Mekah itu. Tukang pel, lantai dasar Masjidil Haram itu, saya masuk tuh, kami waktu itu mau ke sumur Zam-Zam itu. Tukang ngepel Pak, ngepel lantai. Awak kira kan pekerja biasa lah. Gitu. Setelah kita telusuri, pimpinan pondok cukup besar di Lombok itu. Saya bilang,
hanya untuk menundukkan hawa nafsu dan kesombongan. Coba bayangkan. Dia ngepel lantai. Ketika dia ngepel lantai, dia sama dengan yang lain dalam pandangan manusia yang lain. Apa kata manusia yang tidak beriman? Atau manusia-manusia biasa? Oh, orang ini sama dengan miskinnya dengan orang-orang yang ternyata jangan salah. Saya pernah ketemu betul itu. Ada salah seorang yang tukang pel itu dari Pakistan itu ternyata ulama besar di sana. Ketika kami tukar foto itu, sempat kami berdiskusi dan komunikasi. Ternyata hafal Quran dan ternyata lagi ulama besar. Tukang pel. Kacamata manusia tak bisa. Nah, kembali kepada poin tadi. Gubernur tadi. Kemudian kata Umar bin Khattab yang kedua. Demi Allah, saya sudah kasihkan mereka waktu di siang hari untuk mereka mengadukan masalah mereka kepadaku. Di malam hari hanya itulah waktuku untuk beribadah kepada Allah. Itu gubernur yang tadi. Yang ketiga, kenapa aku tidak bisa keluar 1 bulan sekali itu untuk melayani kalian? Disitulah baju yang kupakai ini dan baju anak istriku aku cuci. Sehingga mohon maaf, aku cuma punya 1 baju. Kalau baju itu aku cuci, bagaimana aku mau keluar? Artinya baju yang dia pakai cuma 1 helai itu, itulah dia tunggu sampai kering. Sudah kering baru dipakainya kembali 1 bulan. Ada gubernur kita yang gitu sekarang. Rata-rata masuk penjara semua. Itu gubernur yang dulu. Sekarang kita tak tahu. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Semoga Allah kasih kita pemimpin yang adil. Insya Allah dapat naungan di kelak di hari kiamat. Sampai di sini paham betul. Artinya apa? Apa kata Umar bin Khattab? Dengan menangis Umar bin Khattab kata, demi Allah, aku tidak salah memilihkan kalian seorang gubernur. Apa kata jemaahnya? Masyarakatnya menangis, meneteskan air mata hanya karena kebaikan gubernurnya dan amanahnya gubernurnya sampai-sampai diamanahi oleh Umar bin Khattab 500 dinar untuk kebutuhan hidupnya selama sebulan dibagikannya kepada fakir miskin. Jangan kan kita 500 dinar. 1 dinar aja hilang. 1 dinar itu berapa? Sekitar sekarang 2 jutaan lah, 2 juta lebih sedikit. 2,5 ya, 2.500.000 1 dinar. Jadi kalau 500 dinar kalilah berapa duitnya itu? Nah, kan itu. Apalagi kalau banyak. Artinya itulah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sebenarnya begini. Saya punya guru, seorang profesor, dosen dia. Dosen di salah satu universitas di Yogyakarta itu dan dia profesor. Saya menyaksikan betul karena saya menjadi asisten beliau selama 7 tahun. 7 tahun saya menjadi asisten beliau. Itu orang dikasih fasilitas mobil dia tolak. Mobil yang dia pakai apa yang dia beli sendiri. Jadi mobil yang dia pakai itu dia mobil yang dia beli dengan duit dia sendiri. Dikasih fasilitas mobil, tahu Bapak Ibu siapa orang itu dan jabatannya apa? Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan sekretaris umum, sekretaris umum, kalau bahasanya sekjen lah. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Coba, nggak mau dikasih fasilitas, nggak mau. Dikasih fasilitas mobil nggak mau. Dia mobil pribadi cuma 1 yang dia minta. Carikan dia tukang supir saja. Karena dia nggak bisa nyetir. Dan bagaimana dia mencari kehidupan dia. Untuk menyekolahkan anak dia selain daripada ngajar. Jual buku sendiri. Saya yang tukang bantu. Tukang angkat kardus buku itu. Dan dia bilang, Wan bantu jual ya. Siap bro, saya bantu jual. Itu profesor. Yang bulanannya kalau pakai tunjangan 30 juta nggak kemana. Masih jualan buku. Untuk menundukkan hawa nafsu dan kesombongan. Sekarang sudah tidak profesor, baru kaya sedikit, dah habis soal dibuatnya, diinjaknya. Itu masalah kita hari ini. Itulah makanya kenapa mohon maaf. Semakin tinggi keilmuan seseorang harusnya semakin merunduk. Itu sebenarnya yang dimaksud. Yang dimaksud oleh para ulama itu adalah orang yang berilmu dengan keimanan itu tidak akan semakin menyombongkan diri. Justru akan semakin merundukkan diri. Makanya mohon maaf, salah satu konsep yang dibangun oleh, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ilmu tasawuf itu, ada salah satu cara menundukkan hawa nafsu dengan datang ke rumah-rumah untuk mengemis. Bukan karena mereka miskin. Hanya untuk membuat diri mereka melihat betapa hinanya mereka di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Artinya apa? Dengan sadarnya mereka terhina, kadang ada orang mau ngasih, ada yang tidak. Kadang dia bisa makan, kadang tidak bisa makan. Itu hanya untuk tahu bagaimana rasanya menjadi manusia. Saya pernah jualan koran. Di Yogyakarta itu ada pertama kali buka koran Tribun. Nah, saya jualan itu.
Biar tahu, biar rasanya bagaimana menjual koran seperti yang dirasakan. Tetap tidak sama seperti rasanya. Karena apa? Karena kita tidak seperti mereka pada hakikatnya. Tapi setidaknya kita merasakan panasnya, kita merasakan susahnya, bagaimana menjual koran itu. Oh itu subhanallah. Saya bilang poin penting kita di situ. Akhirnya apa? Kadang untuk menyombongkan diri itu kita harus apa sih? Apa yang mau kita sombongkan? Akhirnya apa? Ini yang ingin kita sampaikan. Dunia itu cuma berjalan begitu saja. Ketika orang punya kepentingan dengan kita, orang baiknya bukan main. Bukan main, na'udzubillah baiknya. Oh dipuji kita. Ketika sudah tidak ada apa yang daripada diri kita, dia tinggalkan dia. Bahkan kita dihinakan dia. Coba bayangkan. Artinya apa? Ketertipuan kita oleh dunia. Itu hanya sebatas jalan belakang. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin kita tadi. Banyak manusia yang ditipu oleh dunia. Kenapa mereka ditipu oleh dunia? Ditipu oleh dunia hanya karena rasa cinta terhadap dunia. Kalau bahasa lainnya disebut dengan dorongan syahwat atau dorongan hawa nafsu. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura, kata Allah. Itu dah Allah katakan dalam Al-Quran. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Artinya apa? Yang dibutuhkan oleh Allah terhadap manusia adalah bagaimana proses untuk mencari keimanan kepada Allah. You miskin, tak ada masalah. Aku kasih kesejahteraan jika kau mau proses mencari keimanan kepada aku. Yang dibutuhkan Allah itu bukan hasil, tapi yang dibutuhkan Allah adalah orang sekarang ini mencari hasil, bukan proses. Jadi mau halal kek prosesnya, mau halal kek caranya, mau haram kek terserah. Yang penting hasilnya jelas. Sampai sini paham. Kita ambil contoh yang paling sederhana lagi. Mengapa orang berebut kursi anggota dewan? Mengapa orang berebut kursi gubernur, kursi bupati, kursi camat, dan lain sebagainya? Pikirkan baik-baik oleh kita semua dengan akal sehat. Mengapa harus menghalalkan yang haram untuk mendapatkan sesuatu yang belum tentu menjadi hak kita? Dan kita perdebatkan itu. Dan kita bahkan mohon maaf kadang-kadang melakukan perbuatan yang tidak Allah ridhoi hanya untuk mendapatkan itu. Mengapa? Itu tanda tanya bagi kita. Disitulah bahasanya. Dunia yang menipu kita itu begitu. Sehingga mohon maaf. Bahasa Rocky Gerung itu jelas. Orang yang cinta dengan dunia itu otaknya bisa tidak sehat. Bahasa lainnya tapi saya tak katakan kalimat itulah. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bayangkan dunia bisa membuat akal mereka tidak sehat. Akal kita tidak sehat. Saking cintanya dunia, anak istri pun bisa digadaikan. Saking cintanya dengan jabatan dan kekuasaan, keluarga sendiri pun tidak diajak bicara atau tidak disambung silaturahim. Hanya karena beda. Coba sehat atau tak sehat itu akal kita? Itu disebabkan karena tipu daya dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang diinginkan oleh Allah, setiap usaha manusia yang didasarkan atas iman kepada Allah akan Allah proses. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Yang Allah lihat daripada manusia adalah usaha. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan setiap usaha mereka apapun itu, sekecil apapun itu usaha mereka yang menghadirkan Allah di dalamnya, aku lihat, kata. Kalimat terakhir sebelum kita tutup, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Bekerjalah, kata Allah, dengan sesuai tuntunan yang Allah berikan. Maka apapun yang kalian lakukan, aku terima, kata Allah. Dan akan aku kabulkan. Nah, itu poin penting bagi kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dunia tidak semuanya nikmat. Tapi iman bisa membuat semua yang di dunia ini jadi nikmat. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.